Cara berkomunikasi dengan cewek agar cewek tergila-gila kepada Anda. Disclaimer, ilmu ini harus Anda aplikasikan pada istri Anda sendiri, karena ilmu ini sangat-sangatlah berbahaya. Dan ilmu ini sering sekali dipakai oleh para bad boy untuk mengelabui hati para korbannya. Oke, kita mulai. Pertama, jadilah pendengar yang baik. Seorang dikatakan ahli dalam komunikasi kalau ia ahli dalam mendengarkan. Anda harus tahu bahwa wanita ekstrovert mengeluarkan 20.000 kata per hari dan wanita introvert mengeluarkan 16.000 kata per hari. Sedangkan kita laki-laki hanya 7.000 kata per hari. Hal ini memudahkan kita untuk menjadi pendengar bagi istri kita. Kedua, jangan baper. Anda harus tahu bahwa seorang wanita cenderung menggunakan emosi ketika memproses informasi dan berkomunikasi. Mereka, para wanita, mencampur semua pemikirannya dalam satu waktu, sehingga emosi, logika, percintaan, dan komunikasi bercampur menjadi satu. Jadi, anggap 96% apa yang keluar dari mulut istri Anda adalah sebagai angin lalu. Karena tidak semua hal yang ia katakan itu adalah hasil dari buah pikir yang sudah matang. Ketiga, memahami. Wanita biasanya ketika sedang dilanda oleh kesedihan, ia akan mengurung diri di dalam kamar secara sendirian. Setelah ia mengurung diri dan menangis, ia cenderung mencari tempat yang dapat meluapkan isi hatinya. Disinilah Anda sebagai suami dapat menerima apa yang ia katakan, karena ketika ia sedang di posisi ini, ia hanya ingin didengarkan, alih-alih meminta jawaban atau solusi dari Anda. Alhasil, ketika Anda mendengarkan apa yang ia katakan, ia akan merasa puas atas apa yang telah Anda lakukan kepadanya. Alhasil juga, ia akan semakin cinta kepada Anda. Ngomong-ngomong, hal ini pun sering digunakan oleh para bad boy untuk mendapatkan hati si wanita. Keempat, bahasa tubuh. Ada sebuah penelitian yang populer pada tahun 1970-an yang menyimpulkan bahwa lebih dari 90% upaya penyampaian makna dalam setiap interaksi dilakukan melalui isyarat-isyarat nonverbal. Suatu sikap di mana tubuh kitalah yang berbicara serta cara kita dalam mengatakan sesuatu atau nada suara kita, dan hanya 7% saja yang disampaikan melalui kata-kata yang kita ucapkan. Jadi jangan heran ketika ada orang yang mengatakan dia tidak sedih, tapi bahasa tubuh dan wajahnya mencerminkan rasa sedih. Anda akan tidak percaya atas apa yang ia katakan, tapi Anda percaya atas apa bahasa tubuh dan juga atas nada suaranya, bahwa ia sedang dilanda kesedihan. Lalu, bagaimana cara menggunakan bahasa tubuh agar saya dapat berkomunikasi dengan baik pada istri saya? Saya akan berikan contoh dari posisi duduk. A. Duduklah di hadapannya. Duduklah berhadapan bersama istri Anda. Kira-kira jaraknya hanya 50 cm. Karena wanita senang berbicara saling berhadap-hadapan atau saling pandang wajah satu sama lain. Dan juga Anda jangan lupa untuk sedikit membungkukkan tubuh Anda ke arah istri Anda. B. Atur kontak mata Anda. Kontak mata Anda harus stabil dan Anda harus menatap wajahnya. Tapi sesekali buanglah pandangan Anda dan jangan terlalu over dalam menatap, karena itu bisa menciptakan kesan tidak nyaman pada istri Anda. Jika Anda gugup saat menatap, maka tataplah tengah alisnya. C. Bahasa tubuh Anda harus terbuka. Anda tidak boleh melipat tangan ke dada Anda, karena ini isyarat negatif pada bahasa tubuh. D. Teknik anggukan. Anda harus gunakan teknik anggukan ini, karena teknik anggukan ini sangat dahsyat manfaatnya bagi komunikasi Anda. Angguklah dengan pelan ketika Anda mendengarkan apa yang ia katakan. Angguklah agak cepat ketika Anda paham apa yang ia katakan. Angguklah sangat cepat ketika Anda setuju dan ingin mengatakan apa yang ingin Anda katakan. E. Jika Anda berdiri berhadapan dengan istri Anda, jangan arahkan kaki Anda pada arah selain istri Anda, karena ini salah satu isyarat bahwa Anda ingin ke arah pada arah kaki Anda. Kelima, naik turunkan emosinya. Bagaimana cara menaik turunkan emosi? A. Ceritakan kisah senang yang Anda miliki atau yang dimiliki oleh orang lain. B. Ceritakan kisah sedih di bagian tengah kisah Anda. C. Ambil kesimpulan dari kisah Anda tadi dan katakan dengan penuh penerimaan lagi penuh ketabahan. Contoh, A. Ceritakan kenangan indah Anda bersama teman Anda. B. Setelah itu ceritakan kematian atau perpisahan yang telah Anda alami bersama teman Anda dan jelaskan bagaimana perasaan Anda waktu itu. C.
Ambil kesimpulannya dari kisah itu. Disclaimer, penyampaian yang C ini harus disampaikan dengan penuh keikhlasan lagi penuh dengan ketabahan, agar emosi istri Anda bisa naik ke tingkat semula. Dengan ketiga teknik ini, Anda akan membuat emosinya naik turun. Disitulah rasa cintanya akan semakin menggebu kepada Anda. Tapi bagaimana dengan saya yang tidak cukup mumpuni dalam berkomunikasi? Anda cukup meminta ia menceritakan kisah yang ia miliki, yang dimana kisah tersebut mengandung unsur ketiga tadi. Keenam, berikan empati. Anda harus memberikan empati kepadanya, alih-alih hanya simpati. Anda harus tunjukkan empati Anda ketika ia menceritakan suatu hal yang ingin ia ceritakan kepada Anda. Anda bisa memberikan sentuhan kepadanya jika Anda ingin menguatkan ketika ia menceritakan kesedihan kepada Anda. Atau jika ia cuma menceritakan suatu pencapaian atau cuma rencana, Anda bisa memujinya secara tidak langsung. Bagaimana cara memuji secara tidak langsung? Misal, ia memilih resign dari pekerjaannya karena ia ingin dekat dengan Anda dan anak-anak Anda. Anda bisa katakan seperti ini: "Jujur, aku beruntung banget memiliki kamu. Kamu bisa seberani itu untuk mengambil keputusan besar seperti ini." Atau, "Keputusan yang sangat bagus, aku salut dengan keputusan itu." Berbeda ketika Anda mengatakan seperti ini: "Ya iyalah, istri aku kan cantik, manis, baik, soleha, dan bla 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 bla." Kata-kata ini kalau keseringan bisa bersifat norak, karena kaya miskin akan pujian. Ketujuh, hindari pertanyaan ya atau tidak. Pertanyaan ya atau tidak adalah musuh percakapan yang hangat. Dari sifatnya, mereka menghasilkan jawaban yang hanya berupa satu atau dua kata. Contoh, apakah cuaca gerah ini mengganggu? Atau juga, menurut Anda, akankah terjadi resesi lagi? Topik-topik ini bisa saja baik untuk percakapan, tapi jika Anda menanyakan kepada istri Anda dalam bentuk ya atau tidak, itulah yang Anda peroleh jawaban ya atau tidak. Topik berhenti, dan mungkin percakapannya pun berakhir. Tetapi jika Anda menarik istri Anda ke dalam hal-hal yang lebih substantif, yang akan memberikan jawaban panjang lebar, percakapan akan terus mengalir. Coba Anda bedakan. Musim panas yang kita alami membuat saya berpikir, adakah sebab tertentu yang menimbulkan cuaca panas global ini? Bagaimana menurut kamu? Atau, tahun ini pasar persediaan sangat berfluktuasi, kita harus memikirkan apakah ekonomi kita memang stabil seperti yang kita harapkan? Menurut kamu gimana? Seberapa besar kemungkinan kita menghadapi resesi lagi? Orang yang Anda ajak bicara tidak dapat menjawab hanya dengan satu atau dua kata. Kedua pertanyaan di kelompok kedua itu sama topiknya dengan di kelompok pertama, tapi dalam masing-masing kasus, pertanyaan di kelompok pertama hanya menghasilkan jawaban ya atau tidak. Cara kedua akan membangkitkan jawaban yang lebih panjang lebar dan secara otomatis menjadi percakapan yang lebih baik. Kesimpulannya, pertama, jadilah pendengar yang baik. Kedua, jangan baper. Ketiga, memahami. Keempat, bahasa tubuh. Kelima, naik turunkan emosi. Keenam, berikan empati. Dan ketujuh, jangan membuat pertanyaan yang menghasilkan kata iya atau tidak. Salam high value human, semangat.